Terakhir ngerjakan identitas visual untuk Indonesia sama Swiss. Bisa dikomunikasikan, nggak cuma sekedar membuat visual yang keren atau bagus. Jangan lupa memuliakan orang lain. Mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali di Malang Good Work Podcast yang aduhai. Podcast yang cukup keren buat teman-teman industri kreatif di Kota Malang. Oke, kita kali ini akan bahas desain. Saya Leo Tani Maju bersama Saya Jeffrey, temannya Mas Leo seperti biasa. Oke, saya temannya Jeffrey dan kita punya teman baru. Teman baru kita adalah desainer yang handal. Ini dia, Mas Kukuh Anjasmara. Tepuk tangan, stadion. Selamat datang Mas Kukuh di rumahnya Jeffrey, di rumah teman-teman industri kreatif Kota Malang. Mas Kukuh Anjasmara. Wocon, Bro. Lah iki. Apa Mas? Kok tak wocon? Loh, wocon profilnya Mas Kukuh iki lho. Oke, Mas Kukuh Anjasmara. Aku ini bahasa Inggris iki rada ping pecotot lambeku. UI apa UI Mas macane? UI UX. UI UX. Kon ropo? Oh, kon mocok karo maksud. Makanya aku kan mau. Oh, Mas, UX. Apa UI UX? User interface dan user experience. Iku lho Mas. Aku aslinya ya karo. Oke. Mas Kukuh ini UI and UX designer working in Malang, Indonesia specialist. Ya apa sih? Kesuwen. Langsung. Education Mas. Jadi Mas Kukuh ini asli mana Mas? Cikarang. Aku asli Bekasi. Bekasi, Cikarang. Kuliah di UB jurusan Visual Komunikasi Desain. Desain komunikasi visual atau DKV di 2015 sampai 2018. Ternyata saiki wis dadi Bro. Art Director Akroma Studio. Oh, mbok kan istimewa. Awakmu dadi apa? Takok ibumu ngono wis. Delok kene, arah iku lho. Nah ya iki lho. Umur sakmono wis dadi jawabanmu gampang, Bro. Istimewa. Saumurane ibu iku Sri Mulyani dadi Menteri Keuangan. Sampeyan dadi apa? Ngono jawabane. Pernah juga bergabung di Odigiro. Punya teman-teman ini ya? Ya. Desain intern at Indigo Design Development. Ya, dulu magang di Indigo di Jakarta. Indigo Jakarta. Dan sekarang sudah settle dan eksis Akroma di Studio. Akroma Studio yang didirikan juga oleh Mas Ya, kebetulan. Anjasmara. Apa sih Akroma Mas? Akroma tuh studio desain, Mas. Agensi. Kamu takokmu sing jelas. Akroma itu punya filosofi apa akronim apa? Ngono pertanyaan. Akroma Studio ya ro aku. Akroma itu artinya memuliakan, Mas. Dalam bahasa Arab. Jadi kita berharap kalau semisal Akromakum indawahi atqakum. Iya. Inna akromakum. Sesungguhnya kemuliaan seseorang. Arek kok kobong Mas jeru-jeru. Aku ngene iki tahu apa jenenge parkir no ngarepe pondok Gading. Sertifikat diwacana murah Mas? Kak bisa Mas. Nek sing menarik kudu diwaca. Biasanya kon sing menarik mau waca iku keahlian. Skill. Sing mau takokno mesti buat tambah Excel. Ka ono nang kene. Ka ono. Yo. Soale keahlian yang tidak diperhitungkan. Wes cukup lah. Yang jelas pengalamannya Mas Kukuh ini luar biasa. Di sini juga pernah ini ya. Jadi leader at Ini sih Mas. Leader at Midfest 2017. 17. Level up.
Iki semacam apa, Mas? Itu pameran Mas, pameran Oh, desain pameran. di UB. Pameran desain. Madfest sama. Ini pameran semua. Madfest, ya itu pameran semua, pameran waktu masih kuliah di UB. Oke, berarti Akroma itu dibuat kapan? Terus ini ya 2018 2018. sampai hari ini. Berarti lulus kuliah langsung ya, Mas? Oh enggak, dulu waktu lulus kuliah itu sempat kerja di Odigiro tadi. Iki lho kok on mau maca. Wah, mari maca CV. Ya cek ono bahasan toh, Mas. iya. Cek gak ngono gak cerita. Mari kuliah sempat di Indigo karo Odigiro ya. Ya, Magang yang di Indigo tadi. magang di Indigo terus lanjut di Odigiro. Di Odigiro itu waktu masih kuliah juga, waktu masih skripsi. Coba apply full time di Odigiro, tempatnya bareng Pak Avan, Pak Adedi. Ya. Lalu akhirnya diterima. Nah, setelah 5 bulan, 4 bulan, 5 bulan di Odigiro baru keluar bentuk Akroma bareng teman-teman. Bareng teman-teman itu teman-teman seangkatan apa senior apa adik kelas ben gampang dibujuki misalnya. Iya. Siapa aja? Gak ada yang seangkatan, ada Oh, yang nggak ada? ada yang seangkatan, tapi satunya itu dari UM. Dulu sama siapa? Sama Dari siapa? Aji itu dulu kita kerja di Odigiro bareng. Iya. Terus keluar bentuk apa namanya studio bareng kira-kira gitu. Membentuk koalisi dan akhirnya manut. Berapa dulu berarti? Bertiga atau Awalnya itu berempat. berempat? Kita ngebangun berempat. Hari ini? Hari ini timnya sekitar ada 15-an. Luar biasa. Istimewa. Timu piro timu? Aku Tim sing ngerusak kampung itu. Tim 15 itu ini ya sudah settle di bidang atau semua desainer. Enggak, jadi sebenarnya kalau Akroma tuh fokusnya nggak cuma di desain aja, tapi lebih ke komunikasi dan branding. Oh, branding Komunikasi juga. kita memadukan beberapa bidang keahlian. Ya, Siap. salah satunya dari desain, ilmu komunikasi. Ya kebanyakan dari dua itu sih. Jadi yang kerja di Akroma tuh nggak cuma desainer. Ya desainer mungkin kalau dari DKV turunannya banyak kayak motion artist, Iya. terus ada desainer, ilustrator. Tapi yang di luar dari desainer itu biasanya dari PR, Iya. atau PR. ilmu komunikasi. ada itunya nggak sih, Mas? Apa? Ada konsentrasinya nggak sih? Konsentrasinya tadi kalau saya waktu kuliah itu emang lebih minatnya di UI UX tadi. Iya. UI UX itu berhubungan dengan apa namanya? Kayak aplikasi, bikin website di HP itu sama branding di dua itu. Branding. Akhirnya makanya ngebentuk Akroma tuh service utamanya sebenarnya ke arah sana, ke branding. Karena saya senang di sana. Siap. Menarik. Berarti kita bahas branding. Branding. Ya. Desain yang memang kita fokuskan ke branding. Memang tujuannya kayak itu. Kontra branding apa? Branding, Mas. Brand adalah Dedet. jangan. Oke. Brand merek. 2018 sampai 2001 itu pirang tahun? 2021, 3 tahun. 3 tahun berjalan sudah berkembang menjadi timnya menjadi 15 dan pasti jobe wis akeh, Bro. Oke. Rata-rata 1 bulan itu teman-teman sudah bisa ini secara umum general. Kira-kira bisa mengerjakan berapa ini klien misalnya? Nggak nentu sih mas, ya tergantung skupnya juga. Kalau misal ada 1 atau 2 proyek yang skupnya besar yang cuma bisa dikerjakan Fokus dalam ke situ. waktu sana, akhirnya kita cuma ngerjakan 1 atau 2 itu. Tapi kalau dari segi rata-ratanya mungkin dalam sebulan tuh bisa mengerjakan 6 sampai 7 proyek. Kalau sekarang ngerjakan apa, Mas? Sekarang Podcast. Saliyane sing saiki. Sekarang ngerjakan apa, Mas? terakhir ngerjakan identitas visual untuk Indonesia sama Swiss. Ini relation hubungan Indonesia 70 tahun. Swiss. Wow. Cuma masih belum publish juga sih buat Agustus nanti. Oh iya. Sama ada beberapa project animasi. Jadi Akroma sekarang tuh sebenarnya masuk animasi juga. Ya, merger sama studio namanya Obilia. Jadi namanya sekarang Akroma Obilia. Kalau Obilia tuh fokusnya di animasi. Akroma di komunikasi dan branding. Jadi karena sebenarnya service utamanya masih di komunikasi. Karena branding dan animasi kan masih bagian dari komunikasi. Nah, ada beberapa belakangan ini memang yang paling banyak kita kerjakan tuh di animasi. Untuk iklan. Kalau fokus di komunikasi itu berarti kliennya seperti apa? Beberapa yang kayak dikerjakan. masih berkaitan dengan branding sih, kayak brand activation
Contohnya kayak sosial media. Jadi sebenarnya gini ya, kita gimana mungkin tuh menghubungkan antara desain dengan komunikasi. Jadi semua desain yang kita kerjakan harus bertanggung jawab. Maksudnya ya bisa bisa dikomunikasikan. Nggak cuma sekedar membuat visual yang keren atau bagus, tapi artinya dari segi bisa paket lengkap ya. Artinya lengkap itu semua bisa dikerjakan oleh teman-teman Akroma dengan konsep yang memang mulai dari logo katakanlah masuk ke ini turunannya sampai kepada semua yang berkaitan dengan di dalam media bagian sosial juga sampai ke brand activation jatuhnya. Oke. Iku nek apa jenenge klien banyak yang dari luar apa dari dalam. Yang 3 tahun berjalan ini kemungkinan di persentase kalkulasi itu banyak menerima job dari dalam apa luar? Masih dalam sih. Masih dalam. Ada beberapa juga dari luar tapi nggak sebanyak yang di dalam. Oke. Ada ini Mas, apa jenenge? Sambati apa? Keluhan. Persoalan problem. Problemnya dalam membangun Akroma selama ini atau bukan problemnya iki Mas ketika menghadapi klien. Nah, iki kok ben klien iki lho lah. Akeh penjalukane rego murahe rego atau artinya problem yang paling dihadapi ketika klien ini kan menarik ketika klien lebih banyak di Indonesia itu artinya saya akan lebih fokus bagaimana mindset atau ekosistem yang sudah terbangun di teman-teman atau masyarakat kita itu seperti apa ketika dengan teman desainer. Kalau tugas kita kan lebih ke mengedukasi mereka. Ya kalau dari segi problem atau kendala kan mungkin dari segi mereka kurang pemahaman Mas. Jadi kurang pemahaman mengenai service kita tapi mereka mencoba untuk pengen menggunakan kita gitu. Tapi akhirnya ya kayak banyak dari segi harga pasti sih. Pasti banyak keluhan kayak kok harganya segini. Padahal mereka ya kan itu sebenarnya tugas kita aja. Tugas kita gimana caranya mengedukasi, ngasih tahu gimana prosesnya ini emang berjalan panjang, nggak cuma kalau kita ngomongin branding, proses branding tuh melalui beberapa tahap yang harus dilakukan ya. Misal brand strategi dulu, gimana caranya kita membangun brand message, brand karakternya si brand ini. Sebelumnya kita pakai analisa dan riset juga kan nggak murah dan nggak prosesnya nggak pendek. Setelah itu baru masuk ke proses identitas visual. Jadi setelah masuk ke identitas visual kayak dari segi logo sampai turunannya semua dalam bentuk KSM. Setelah itu baru kita mengaktifasikan itu melewat sosial media. Artinya butuh waktu panjang. Ya butuh waktu panjang. Lah maksudnya itu mengedukasi itu rata-rata hampir banyak terjadi dilakukan oleh teman-teman Akroma atau hanya sebagian klien atau mungkin yang seperti tadi saya tanyakan kita ini sudah bagus sebenarnya edukasinya sudah berkurang, orang sudah pada pinter akhirnya menghargai. Mungkin di awal kita harus ngasih edukasi banget mengenai mereka karena memang di awal kita bangun Akroma juga kan kita harus nyari pasar, nyari segmennya kita bakalan kemana nih karena orang-orang yang memang belum begitu paham dulu. Sampai akhirnya makin kesini makin banyak klien yang jatuhnya mereka udah datang ke kita dalam arti mereka udah siap loh, nggak seperti 1 tahun atau 2 tahun ke belakang. Jadi saya nggak bisa bilang semua klien tuh kayak gitu nggak paham. Ada sebagian yang paham, tapi juga memang yang nggak paham juga maksudnya kita juga berusaha mengerti. Misal mereka nggak paham tuh karena memang mereka butuh masukan dari kita dan memang sudah jadi tanggung jawab kita buat mengedukasi mereka mengenai apa yang kita kerjakan ini. Intinya kan sebenarnya kayak di Jakarta beberapa proyek yang kita dapatkan kebanyakan dari, kalau di Indonesia ya dari Jakarta, di Malang juga. Di Malang kebanyakan memang masih seperti itu. Mungkin kalau dari Jakarta sudah teredukasi kali ya? Atau enggak juga? Enggak semua. Enggak semua. Tetap aja enggak semua. Beberapa kayak kalau balik lagi segmennya Mas, kalau misal yang datang ke kita ini perusahaan-perusahaan kayak startup yang dia memang udah memiliki tim yang kuat di dalamnya.
Terus mereka membutuhkan pihak ketiga, kita misalnya sebagai agensi atau studio untuk melanjutkan menerjemahkan untuk butuh bantuan di output lain misalnya yang timnya mereka nggak kuat. Kan biasanya mereka udah siap banget dengan risetnya di dalam itu. Jadi kita cuma tinggal eksekusi. Enak gitu ya. Tinggal finalisasi aja. Siap. Rata-rata klien itu muncul dari perusahaan, dari pengusaha secara person atau gimana? Banyak yang diterima oleh teman-teman. Banyak kan dari person tapi dia misalnya kalau di Jakarta tuh kebanyakan dari teman-teman yang memang dia kerja di satu perusahaan mana, misalnya kerja di Indomilk misalnya. Nah, itu mereka butuh animasi. Nah, itu biasanya mereka nyari pihak luar untuk mengerjakan itu, karena memang dari perusahaan mereka kan mungkin nggak ada tim yang mengerjakan itu. Siap. Itu kalau misalnya kebanyakan dari Jakarta. Kalau dari Malang sendiri mungkin pebisnis yang mau buka usaha, karena memang kalau kita lihat industri di Malang kebanyakan memang klien yang kita kerjakan tuh kedai kopi misalnya. Kedai kopi mereka mau bangun kedai kopi, mereka butuhkan proses blending, akhirnya ya itu. Tapi balik lagi gimana cara kita ngedukasi di awal, karena nggak semua di Malang pebisnis besar di Malang pun paham mengenai branding, mengenai apa itu. Berarti DKV itu luas Mas ya? Periklanan masuk, branding periklanan termasuk ya. Animasi juga masuk. Kalau yang di konsentrasi yang sampean tekuni itu yang di aplikasi selama ini? Itu juga masih terbagian dari desain, cuma kita juga beberapa kali sering ngerjakan aplikasi. Cuma batasnya gini Mas, biasanya kalau semisal untuk mengerjakan satu aplikasi atau website itu untuk dari desainer sendiri itu nggak bakalan mampu, karena butuh pihak luar, guys. Misal butuh orang dari software house atau IT untuk ngodingnya. Itu biasanya kita kerjasama. Nah, kita nggak asal kayak misal dapat proyek aplikasi nih, kita kerjakan sampai kita paksakan untuk mengerjakan codingnya, nanti hire orang kan kita nggak ada pemahaman sampai sana. Tapi kita gimana caranya sejauh ini tuh punya relasi, punya kerjasama, kayak misal kita tetap fokusnya berarti nggak sampai kerjakan sendiri. Kita fokusnya di branding, di desain, di komunikasi itu tadi. Tapi untuk bagian lain kayak misal dapat aplikasi nih, kita full yang ngedesain, kita full yang konsep user flow-nya, semua wireframe dan lain-lain itu kita. Nanti untuk bagian yang menerjemahkan itu dalam bentuk coding, kita kerjasama dengan software house atau engineer, developer kayak gitu. Aplikasi apa Mas yang sudah sama desain kan? Cocok kene apa ternyata iku wis booming, ternyata gawenane sampean. Aku gak ero gitu, Pak. Ada kalau untuk case visual, untuk desainnya ada beberapa sekarang yang lagi kita kerjakan tuh startup namanya Buku Warung. Itu aplikasi buat mencatat pembukuan. Pembukuan di warung-warung kecil. Lagi ngetren ya. Lagi susah pakai bon misalnya. Nah, ini pakai aplikasi itu lebih gampang. Kalau yang kita develop aplikasinya dari awal itu ada salah satu universitas di Semarang, Unisula namanya. Itu kayak aplikasi sistem akademik kampus untuk untuk fakultas kedokteran gigi. Itu kita kerjasamanya sama software house. Itu udah ada di App Store sama di Play Store juga. Bikin apanya tuh Mas? Itu kita bikin UI-nya, bikin desain keseluruhan desainnya di aplikasi itu. Buat di smartphone ya, buat di mobile. Iya. Ada beberapa juga kalau dari segi website kebanyakan dari luar sih. Kita dapatnya dari US, beberapa juga. Enak Mas. Enak luar. Ya enak luar. Pancet tak bolak-balik tak takono nang arah-arah iki, aku penasaran pengen roh jawaban enak Indonesia. Tapi ketoke gak semua juga kok. Gak semua, jujur ya, gak semua klien luar juga bisa menghargai dengan baik ya. Kalau misalnya kita ngelihatnya, kayaknya klien luar nih dari segi budgetnya gede dan ininya paham, enak kayak gitu. Enggak semua, saya juga pernah dapat klien juga. Iya, pernah kejadian juga kayak ya mereka kurang begitu menghargai lah dari sini. Mokong juga. Ya, setuju Bang. Aku rasa lega lah, Mas. Iku berarti berpihak ke aku podcast iki mari per episode kesimpulanku aku gregetan wong Indonesia kan gak penak. Iki rada oleh dapat asupan yang baik ini.
bahwa mendukung klien Indonesia klien itu Indonesia juga tuh lebih bagus. unggul ya lah. nggak semua, maksudnya nggak semua jelek, misalnya jelek juga kan mereka cuma butuh kita edukasi aja sebenarnya kalau dari segi. Jadi intinya mungkin Mas Kuku ya, saya yakin bahwa klien yang terjadi klien Indonesia itu mungkin belum bisa menghargai sebuah jasa branding misalnya, itu karena mereka tidak punya edukasi yang baik, edukasi yang bagus. Maka mungkin banyak pihak ini akan turut serta membantu bagaimana masyarakat kita sadar terhadap cara menghargai produk yang iki ku ono ilmune, iki yo sekolah rek, iki yo larang. Hargai Cuk, jasa gratisan mereka. ae. Iya, iki nu sekolah, Gratisan murah, cepet anu. Wah, siki. Ya bener sih, jadi kalau mau ditarik mundur kayak semisal di tahun 2018 kan mungkin nggak begitu banyak studio kayak sekarang. Justru semakin kayak tahun ini semakin banyaknya studio atau agensi di Malang, justru saya malah semakin senang karena semakin banyak yang membantu mereka untuk mengedukasi mengenai jasa ini. Karena ya memang karena sudah jadi tugas kita, tinggal gimana caranya kita sabar juga ke mereka, nggak asal apa namanya nggak asal ngomong juga. Maksudnya kan banyak juga yang bukan di bidang keahliannya tapi akhirnya memaksakan untuk ngasih tahu itu, dan akhirnya edukasinya banyak yang salah gitu. Siap. Kalau semisal studio desain kan mereka mungkin sebagian besar pasti udah paham lah mengenai bidang keahlian mereka, karena di dalamnya udah SDM-nya pasti satu bidang keahlian juga. Ya mungkin user klien-klien itu kan mungkin nggak begitu paham, ya perlunya edukasi tadi Mas. Mungkin kan ya mungkin sekarang karena semakin banyaknya studio jadi mulai paham. Ya ujung-ujungnya kan ditarif kan Mas ya. Nah, ini iya bro, buat ketika sini, kita tidak bisa menghargai orang lain, itu otomatis penghargaan secara material itu yo rendah. Kone gak ngajeni aku kate traktir aku ya opo. Tapi kita nggak menutup kemungkinan untuk berkolaborasi juga sih Mas. Jadi semisal memang kalau ada beberapa usaha yang memang membutuhkan jasa dan mau berkolaborasi, misalnya dalam bentuk branding kan satu produk spesialnya mereka, Satu paket. itu bisa aja kita bantu model kayak gitu. Beberapa juga kita melakukan itu sih di luar. Ya, Kemarin saya setuju. belum lama kita kolaborasi sama perusahaan kita sosial kitabisa.com. Kita bisa ya. Kitabisa.com. Kitabisa.com itu kita buatkan satu animasi short movie gitu dalam bentuk animasi campaign-campaignnya mereka. Iya. Tapi kemarin ini salah satu campaignnya sih, dan alhamdulillahnya cukup masif juga. Iya, kitabisa.com itu juga cukup menarik perkembangannya ya. Cukup keren lah. Ngikuti itu Mas. Oh, ngikuti dong. Awakmu njuk bantuan apa tak daftar? Omae tonggomu ambruk. Diambrukno ya. Mas, pertanyaan menarik menurut saya itu begini. Ketika perkembangan industri teknologi dan era milenial ini mulai berkembang pesat, semua media itu ini ya menjadi sangat orang menjadi sangat sangat hadir di semua media-media itu. Kesadaran pada teman-teman branding sendiri bagaimana? Efek apa yang bisa diambil dari orang-orang yang banyak sadar menggunakan media sosial dan sebagainya itu? Plus minus sih pasti Mas. Kayak baiknya kan kita difasilitasi, semua orang kayaknya sekarang pegang HP, pegang sosial media, dan sosial media kan punya akses ke dunia, bahkan nggak cuma ke lingkup sini-sini aja. Kalau kita bisa memanfaatkan itu dengan baik, dengan aktivasi branding contohnya, dengan komunikasi yang baik mengenai, contohnya kalau misal kita punya brand kedai kopi lah di Malang, punya brand kedai kopi di Malang, kenapa saya sarankan untuk menggunakan sosial media ini kan, ya tadi karena keseharian setiap orang itu pegang HP, lihat ini, dia perlu dikasih tahu informasi mengenai apa yang menarik dalam brand ini. Contohnya si kedai kopi ini misalnya satu, cuma gimana caranya kalau dari tugas kita, dari tugas branding itu, karena sekian banyaknya kedai kopi di Malang, akhirnya kan orang bosan, yang membedakan tuh apa gitu. Kayaknya semuanya hampir sama, kayak dari segi tempat mungkin fasilitasnya sama,
dari produk mungkin kurang lebih sama. Nah, tugasnya branding, tugasnya kita ke mereka itu mencari sisi beda, sisi uniknya dari segi brand ini supaya dikenal orang atas apanya misalnya. Kayak salah satu klien yang pernah kita kerjakan di Malang itu mungkin ada salah satu campaign yang kita bawa, misalnya productive with coffee. Gimana caranya kita datang nih ke kedai kopi itu nggak cuma nongkrong, nggak cuma kumpul biasa aja. Di Malang tuh kedai kopi tuh banyak banget. Kamu bisa datang ke sana bareng teman-teman, bahkan rapat, banyak banget teman-teman yang sekarang rapatnya di kedai kopi, akhirnya menghasilkan satu bisnis atau satu startup atau satu event acara apa yang mereka dasar awalnya itu karena mereka kumpul di kedai kopi. Nah, ini salah satu klien yang sedang kita garap itu. Dari segi kampanye kita pengen nih ngajak orang datang ke kedai kopi itu lebih produktif lagi, ngerjain tugas, ngerjain skripsi atau kerjaan. Jadi kayak gitu. Soalnya memang bukti nyata kalau misal kedai kopi itu bisa menghasilkan banyak bisnis tuh kayak dari Akroma sendiri. Akroma waktu saya bangun berempat sama teman-teman saya, kan kita nggak punya kantor, bingung kita modalnya apa, nggak punya modal sama sekali. Akhirnya cuma kita punya relasi nih, kenal sama yang punya kedai kopi, kita nongkrong di sana setiap hari, kira boleh nggak, tapi kita cuma pesan kopi satu, tapi kita lama di sana pakai kita butuh wifi aja kan kalau misal jasa yang kayak ini. Akhirnya cuma butuh satu meja diisi 4 orang, butuh wifi sama kopi, dapat project, kita kita tabung sampai akhirnya bisa punya kantor sendiri. Jatuhnya kan kayak gitu. Itu udah bukti nyata kalau misal kedai kopi di Malang tuh ya itu bisa menghasilkan bisnis yang sekarang bisa membantu orang lebih banyak lagi. Iya. Di sana. Negatifnya kalau misal tadi kesalahan dari segi mengkomunikasikannya, kan banyak yang kayak jadi sosial media jadi media hujatan karena misalnya ada satu yang terlalu mengeksposnya tuh terlalu ekstrim. Iya, misal beberapa kasus-kasus juga kan ada kayak di selebriti, kayak masalah pertikaian, dia blow up-nya di sosial media. Kenapa nggak harus ketemu langsung dan selesaikan baik-baik, nggak perlu kayak mengundang orang lain untuk ikut membenci orang itu. Ya kebanyakan kalau yang disalahgunakannya kan ke sana. Kalau buat jobnya Akroma jadi tambah banyak apa enggak kalau orang-orang pada sadar desain yang instagramable misalnya. Iya, Pak. Semakin banyak karena memang beberapa proyek kita juga ada, salah satunya di sosial media, itu brand activation. Di social media management itu belakangan ini memang lagi banyak banget yang kita kerjain di sana. Jadi ya memang sejauh ini memang orang udah aware banget lah. Pemilik bisnis udah aware kalau penting banget nih pakai sosial media karena memang cuma kalau dibilang semakin banyak atau enggaknya mungkin aku nggak bisa ngukur. Karena kan pasti ada ketika memang semakin banyak orang yang beralih ke sosial media, output desain yang seperti cetak, di baliho dan lain-lain itu semakin berkurang. Iya benar. Akhirnya kita mau nggak mau ya merelakan sedikit dapat project yang ekspansi. Ya, yang larinya offline atau ke media cetak itu beralih ke digital. Betul. Iya ya. Bener ya Mas? Bener. Biyen iki waduh oleh project nyetak pirang ewu ngono ya lumayan. Semua kan sekarang dengan paperless ya. Sekarang eranya digital Mas. Nggak cukup. Nggak perlu seperti itu, pakai selesai Mas. Nah, makanya dari itu ketika itu hilang, maka teman-teman kan harus cerdas beralih juga, berekspansi. Berarti Kak Oke sekolah di kafe ya? Loh ya apa sih? Loh enggak tutup jurusan. Wah, kontak lapor rektor awakmu. Kan dulu kan teman-teman katakanlah waktu habis lulus sekolah gitu kan bingung aku tuh nyoba apa sih Rek gitu kan. Awakmu katut wong tuamu mesti. Enggak. Wong tuamu generasi Z ya. Kolonial dan konvensional. Wis. Ojo bahas iku, Bro. Oke. Bahas sing pasti hari ini saja. Jadi aku yakin bahwa teman-teman desain grafis itu sangat bisa mengambil peran ya pada posisi hari ini. Cuman pertanyaannya ketika kita bicara Kota Malang, apakah Kota Malang ini sudah produktif sebagai kota desain atau teman-teman ini sudah bisa hidup apa enggak?
dari settle apa enggak sebenarnya? Kalau yang saya lihat setelah atau enggaknya tuh balik lagi ke sebagaimana si desainer ini bisa memposisikan dirinya dan mencari Peluang-peluang ya peluang-peluangnya kayak misal kalau dari segi supply atau manpower SDM di Malang itu desainer banyak banget dan keren-keren banget, nggak bohong. Tapi kebanyakan memang desainer yang hidup itu di Malang kayak saya ngeliat dari beberapa teman-teman saya di sini, mereka yang memang sukses itu kebanyakan yang freelance dari ngambil project dari luar. Dia memanfaatkan platform kayak beberapa platform untuk nyari klien itu dari luar. Tapi yang nggak menutup kemungkinan juga mereka masih ngerjakan project-project di Malang, masih banyak banget. Cuma mungkin yang saya lihat dari segi ekosistemnya, mungkin kalau dari segi supply desainer manpower itu sangat banyak. Cuma demandnya yang menurutku kurang. Bukan yang nggak ada tapi kurang. Kayak dari segi apa namanya? Ya itu pemahaman itu tadi Mas. Ya, misal UMKM nih ada satu, kita mau bikin UMKM, kurangnya pemahaman kita mengenai desain itu perlu banget kita kasih tahu ke mereka. Sebenarnya kalau mereka butuh itu banyak banget yang bisa bantu dari segi desainer. Ya kalau misal balik lagi kan, mungkin kalau dari UMKM sendiri di Malang ada ketakutan kayak kalau desain nanti mahal atau gimana. Sebenarnya kan kurang apa-apa wis Iku manusiawi Mas. Iya, tapi kan dia ini kan pengusaha. Orang yang akan masuk ke bidang bisnis. Jadi bagaimanapun juga kudu duwe pemahaman yang cukup bahwa branding itu bagian dari investasi. Jangan nuturi aku Mas. Ya iyalah, awakmu ketoke sentimental. Awakmu apa ojo gumbulung tuwek. Gumbul arek enom. Yang terjadi sekarang kan orang-orang pengusaha yang enggak pengusaha milenial ya, pengusaha yang berangkat dari konvensi manual lah misalnya. Kan tidak menganggap bahwa anggaran untuk branding, marketing ataupun hal-hal yang sifatnya itu jangka panjang itu enggak dipakai sebagai sebuah investasi kan. Buang-buang duit misalnya. Bener kan Mas ya? ya benar sebenarnya. Ngeman-ngeman kan biasanya. Terlalu ngeman-ngeman. Sebenarnya kalau misalnya logikanya kalau sekarang di kondisi sekarang ini dengan mindset yang seperti itu kan sayang sekali. Soalnya kayak gimana caranya kita dapetin gimana caranya kita nggak dapetin orang datang kalau misalnya kita nggak ngejar, cuma kita buka aja terus nunggu orang datang kan nggak mungkin. Kita kan perlu gimana caranya buat narik orang itu ke sini. Karena ada satu media yang sangat bagus sekarang yang tadi kita dikasih akses ke dunia nih, brandmu bisa aja diliatin ke orang-orang di dunia. Tinggal gimana caranya kita mengerti akan cara menggunakan si sosial media ini dan mengkomunikasikan brand kita dengan bagus. Iya, pokoknya pemahamannya saingannya kan luar biasa. Mas Kuku ngomong kafe di sudut manapun kita berpijak di situ ada tempat tongkrongan untuk kopi. Bayangno, coba ya pembedanya di mana? Mikir dhewe ra iso deh. Tapi ketika harus orang lain membantu, dia mesti ya mikir iki mau. Wah, dana sing harus dialokasikan yang kira-kira penting apa gak? Penting tukokno piring ambek gelas ae, Bro. Mas, kalau teman-teman desainer atau studio 3 tahun yang lalu katakanlah dengan hari ini kan sudah perkembangannya pesat ya, berbeda. Sudah jumlah judulnya lebih banyak, teman-teman person desainernya juga sudah sangat banyak. Dari situ kan harapannya tumbuh berkembangnya kan lebih bagus lah. Kira-kira kalau teman-teman Akroma ini juga masuk ke juga ya, ADGI ya? Enggak sih, cuma biasanya sering kumpul aja. Beberapa kalau misal diundang, cuma kenal beberapa teman-teman kayak Pak Afan, Pak Dandi. Iya, udah ikut asosiasi. Ya, apalagi belum, tapi pengen sebenarnya. Maksudnya apalagi sudah ada semacam asosiasi begitu kan, pasti wong berasosiasi, wong loro masuk kate asosiasi, Bro. Kok asosiasi model apa? Duwo mesti. Bahasane ngono. Pasti kan banyak gitu loh. Maksudnya wis tumbuh berkembang dengan baik dan secara ekosistem harus selain klien yang mungkin butuh diedukasi, support pemerintah yang barangkali sudah cukup bagus, teman-teman studionya sendiri juga sudah berkembang banyak, akhirnya punya sharing, kolaborasi dan sebagainya itu bisa dijalankan.
apa yang paling harus dilakukan ke depan teman-teman desainer supaya ada perkembangan yang signifikan gitu? Kalau dibilang apa namanya, untuk kita ngomongin ekosistem misalnya, ekosistem industri kreatif atau ekosistem di Malang, kalau dibilang ideal menurut saya belum. Cuma dari kita tarik 3 tahun ke belakang berkembang, iya sangat berkembang. Kalau ngomong ideal masih belum. Cuma cara untuk menuju ideal itu salah satunya menurut kita tadi peran asosiasi itu sangat penting banget nih untuk salah satu sektor. Misalnya asosiasi ADGI yang memfasilitasi kita sebagai desainer. Kalau misal desainer di Malang mau ikut ikut berpartisipasi untuk mengembangkan, kan mereka pasti punya program nih ADGI untuk ngembangin UMKM. Saya sering ikut juga sih beberapa waktu masih kuliah juga programnya dari ADGI untuk membranding UMKM secara gratis juga. Kita akhirnya kan ketika nanti kita dari segi desainernya juga melek untuk ikut berkolaborasi ke mereka, dari segi desainer yang ikut membantu si UMKM ini, ketika UMKM nanti sudah besar beberapa tahun ke depan, mereka bakalan bakalan sangat menghargai. Oh, dari segi aku sangat terbantu loh karena di awal aku dibantu sama teman-teman desainer, sama teman-teman ADGI misalnya. Untuk kedepannya biar dikatakan ideal, menurutku lebih banyak berkolaborasi sih, nggak cuma dari segi desainer tapi dari segi studio juga, bahkan nggak cuma desain aja, mungkin kayak beberapa yang masih berkaitan kayak mungkin arsitek, studio desainer, fashion, kuliner, ya mau yang punya mungkin usaha musiknya yo dari anak-anak musik gitu ya. Benar, setuju. Kalau dari kolaborasi gitu, itu kayak model pameran besar gitu, khusus untuk isinya studio mempertemukan. Kayak acara utamanya misalnya si studio nih mereka pameran show off karyanya mereka apa aja dengan servisnya masing-masing, kan biasanya berbeda. Nah, kita mengundang para pebisnis, mengundang para desainer atau siapapun untuk datang untuk melihat, dan ketika datang sana kan mereka punya pilihan yang studio tuh nggak cuma dikit ya di Malang, dengan karakternya masing-masing, dengan identitasnya masing-masing. Jadi perlunya menurutku melakukan itu sih, kolaborasi seperti yang sering banget dilakukan di Jakarta. Itu beberapa teman-teman studio di Jakarta sering banget ngelakuin kolaborasi bareng nih. Sudah bersinergi ya? Iya. Antar subsektor apalagi. Dan itu penting, Pak. Sama rungokno ya, aku kate ceramah. Aku ketemu rungokno, Mas. Bahkan 16 subsektor ini berarti 15 selain desain itu sangat membutuhkan jasa desainer. Saya kira misalnya ngomong lelean subsektor musik ya, albummu lagumu apa kan kemasanmu bosok ya payu. Artinya brandmu keliru mengangkat temanya wes oke lah lagunya sudah. Divisualkannya nggak tepat ya juga nggak, pasti itu nggak akan terjadi miss. Subsektor kuliner kan sama. Bagaimana produk kemasan itu bisa enak ya boleh katakanlah tampilannya jelek. Betul. Iki produkku iki enak, gurih, pedes anu. Teko dindeloke kon gak ngomong apa ero. Tapi ketika kamu gak berbicara, ya apa carane? Orang bisa tahu kan dari bagaimana branding kemasannya cocok, logone sesuai, lambene melet kepedesan kan jelas bisa. Sektor manapun, maka setuju ketika Mas Kukuh bilang berkolaborasi, bersinergi lah antar subsektor ini, saling bosone bapakku ya menyengkuyung ya Pak. Sengkuyung ya Pak. Era sampean mbek aku gak padha, Mas sampean kerto gak paham makanya apa yang nyengkuyung ya Pak. Saling mendukung. Iya, iku lho Mas langsung ngono lho aku paham. Ngono. Antar satu sama lain gitu. Sehingga dinamis berkembang dan pada akhirnya sampai pada posisi yang ideal gitu Pak. Karena asetnya wis ono, SDM wis ono. SDM-nya sudah ada, tinggal gimana caranya kita mencari demand-nya aja sih. Untuk proses mencari demand itu kan tadi edukasi sangat penting. Bahkan enggak cuma ke DKV aja. Kalau mungkin aku sama teman-teman desainer sambatnya kayak kurangnya pemahaman para pebisnis atau di Malang mengenai desain. Itu sebenarnya enggak cuma kita aja yang merasakan kayak gitu, di bidang kalian lain pun sama. Gimana caranya cuma
kita melek ke semua bidang kalian, nggak cuma ke desain aja. Kita berharapnya nggak cuma ke desain, dan takutnya nanti ketika nanti memang desain sudah diperhatikan banget, kita merasa terlalu superpower dan kita nggak menghargai bidang kalian lain. Padahal semua sama-sama saling membutuhkannya. Ya, kita butuh IT, kita butuh interior designer, kita butuh arsitektur juga untuk menjalankan sebuah bisnis yang baik. Sinergi kayak gitu sih yang sangat dibutuhkan. Kono ada pertanyaan Kak? Nek gak ono aku ono pertanyaan menarik. Sakjane Nah, kita kalau desa kaya ono pertanyaan mesti kan ono. pertanyaan iki jane nang awal, tapi tak dadake mburi. Oke, Gas. Mas Kuku. Sampean ini kan sebagai pendatang. Artinya bukan lahir di Malang, berkembang di Malang dan pada akhirnya sekarang berada di Malang. Tapi sampean dari luar kota yang datang ke Malang itu kan niatnya untuk kuliah, Sekolah. ya. Nah, sebenarnya nang kene iki wakeh pendatang dan sukses semua, dan yo sing gak sukses ya akeh, balik ya akeh. Pertanyaanku, ketika daerah kelahiran asalnya sampean ini justru di barat, di Jawa Barat, dekat ke ibu kota, harusnya akses ini kan lebih sangat ini ya, strategis ya. Bola menggelinding jatuhnya itu langsung tepat di cedek sampean kono. Lah iki nek modho nang Malang iki bola sudah dadi sak bekel kene, Bro. Bola apa sepak bola iku bola Balik rene. Why? Apa sih Mas? Jangan cerita. Aku tertarik. Iki penasaran. Apa jodoh ning kene paling. Gak, jujur saya suka banget sama tantangan. Maksudnya beberapa memang setelah lulus atau bahkan belum lulus pun banyak tawaran kerja di Jakarta. Bahkan gak cuma di Jakarta, di luar pun ada beberapa tawaran untuk di sana. Cuma saya pikir kalau misal saya nggak ada bedanya, bukannya menjelek-jelekan orang yang misalnya lulus dari Malang, dia nggak mau ikut membantu mengembangkan ekosistem di Malang, tapi dia pergi ke Jakarta atau ke kota yang memang sudah ekosistemnya sudah terbentuk. Mereka ketika kerja di sana udah dapat gaji tinggi dengan udah pasti bisa hidup. Nah, sedangkan di Malang kan tugasnya kita, tantangannya kita tadi kan gimana caranya ikut serta untuk berkolaborasi untuk membangun ekosistem Malang ini supaya bisa jadi sekelas Jakarta, Bandung atau Surabaya. Maksudnya Mulia sekali. Istimewa. Wong Jowo Pak cinta nang Malang. Loh, jelas. Gak usah loh. Saya gak setuju ono wong Jowo wong jero. Tapi ketika mereka sudah di Malang, ya maka dia harus punya kesadaran membangun itu. Jadi sebenarnya saya tidak mempermasalahkan Mas Kuku ini aslinya dia gak masalah bagi saya. Ketika di Malang, dia orang Malang. Cuma penasaranku kan iku mau. Cedek Jakarta, Pak. Kudune melayu ini nang Jakarta. Tapi alasannya dia sudah jelas. Dan mungkin aku setuju juga bagi orang-orang tertentu ada tantangan tersendiri yang memang ini harus diselesaikan. Artinya ketika Mas Kuku tadi bilang bahwa ya enak aja Jakarta wis dadi misalnya kerja kene bayaran, tapi di situ justru akan muncul satu pertanyaan atau barangkali akan mengukur kekuatan diri sendiri itu enggak ini ya bias ya. Aku ya jane settle apa gak. Tapi kalau kita dari bawah ini bisa sampai tadi isiku jelas di mana gunung digempur oleh Israel, kita akan tetap menjadi Kuku aja Semara yang mau Klotak. itu tapi banyak senangnya kok Mas. Maksudnya di Malang kan selain tadi karena suka tantangan atau apa, ya jujur karena Malang tuh nyaman banget dari segi kotanya, orang-orangnya juga membuat lingkungan kerja tuh salah satunya kayak aku pengen nih kalau semisal aku kan pernah magang di Jakarta, pernah kerja di Jakarta lah, misalkan gimana lingkupnya Jakarta tuh kayak gimana. Aku tuh cuma pengen kalau berangkat kerja tuh dengan kondisi yang fresh. Ketika di kantor kita bisa mikir, nggak stres. Nah ini beda. Dari rumah ke kantor aja ketemu jalan Jakarta udah stres duluan, sampai kantor udah kacau. Pulang kan pengennya orang istirahat dengan tenang atau gimana, ketemu jalan Jakarta lagi udah stres lagi, nggak enak. Jadi kayak bukannya menjelek-jelekan sana atau membeda-bedakan sana atau sini, cuma dari segi kalau nggak salah kan kalau misal kita pilih mana yang kita nyaman kayak gitu. Saya nyamannya di sini kayak gitu. Kita dari segi lingkungan kantor, lingkungan teman-teman juga. Cuma PR-nya tadi kalau dari segi memang ya pasti ada plus minusnya lah ketika kita merasa di Malang tuh enak nih dari segi
lingkungan. Tapi dari segi pendapatan mungkin agak susah, beda jauh banget sama di Jakarta. Nah PR kita kan ke sana. Maksudku karena mungkin salah satu bidang yang saya syukuri karena selama ini saya terjunnya di bidang jasa branding ini, studio ini, untuk project tuh kita nggak melulu harus di Malang gitu ya. Kita bisa dapetin project dari Jakarta, dari luar dengan pendapatan di sana, tapi kita bawa ke sini. Wah, cepet sugih tambah. Cepet soge. Iya. Iya Mas. Enggak buat saya aja, yang saya buat. Iya. Saya setuju, saya senang. Saya pun bersepakat bahwa ketika kita mau eksis di manapun, kita nggak harus ke tempat mereka. Gitu. Kita masih tetap di sini juga sudah bisa melakukan apa saja. Apalagi era hari ini, Mas ya. Itu gimana caranya kita bisa memposisikan dan melihat peluang aja di sini, Mas. Soalnya tadi sama kayak misal tujuannya adalah sebanyak mungkin kita bisa dapat project di Jakarta, kita bawa ke Malang dengan tim-tim yang di Malang juga kan kita pengen, cita-citanya kan pengen anak-anak tim kita yang kerja di Malang itu bisa berpenghasilan seperti di Jakarta tapi hidup di Malang. Nah, mereka bakalan lebih senang karena dari penghasilan mereka tinggi misalnya. Jelas. Dari pengeluaran lebih sedikit. Soto 10.000 di Jakarta bisa 25.000. Lumayan. Itu kalau yang saya lihat kebanyakan di desainer freelance di Malang yang hidup tuh yang seperti itu. Karena mereka mungkin mereka pinternya dapat project, pinter nyari project dari luar, nggak cuma dari Malang, itu karena itu. Cuma ya balik lagi kalau misal kayak gitu aja kan kita nggak ngembangin Malang, maksudnya cuma mikirin diri sendiri. Dan kita gimana caranya di sini tuh punya tujuan juga, tujuan lainnya kayak ayolah sama-sama ngembangin Malang biar nggak cuma kita aja nih yang hidup. Mantap. Ngono lho. Ya Pak Jab? Teh Mas. Oh teh. Berarti sak durungin teh ini. Saya sangat sependapat dengan teman-teman desainer, terutama yang disampaikan oleh Mas Kuku tadi bahwa hidup bukan urusan untuk bekerja saja ya, tapi ketika kita hidup di mana seperti di Malang ini, ternyata memang kita temukan banyak sekali selain bekerja itu kita bahkan berteman sharing, teman menambah wawasan, menemukan kenyamanan pada lingkungan kerja dan sebagainya. Itu yang salah satu poin yang menarik ketika kita berada di Malang, dan ini aset, saya kira aset yang luar biasa, tidak ditemukan atau mungkin sulit sekelas kota-kota besar itu bisa seperti ini. Maka saya berharap bahwa aset ini kita rawat, tumbuh kembangkan dengan baik sehingga sampai pada level yang sangat ideal. Pesan terakhir Closing statement ini apa? Terjemahan maksudnya closing statement dari narasumber dulu Mas. Lah iki makan aku bahasa Indonesia, Bro. Pesan terakhir. Iya. Tapi kita gak tepat pesan terakhir iki. Aku mau langsung sia-sia. Oh, closing statement Mas, untuk sampaikan teman-teman, untuk Kota Malang, untuk teman-teman desain, untuk para klien sembarang. Paling gak jago ya gini-gini Mas. Ya, paling yang bisa disampaikan saat ini apa? Kira-kira ini aja sih, sesuai dengan visi misi aku sama teman-teman bentuk Akroma aja. Jangan lupa memuliakan orang lain. Tepuk tangan sebentar. Bareng. Terima kasih. Siap. Terima kasih Akroma. Sukses Akroma, sukses Mas Kuku, sukses semua desainer di Kota Malang. Semoga amanah. Saya berharap bahwa apa yang kita bicarakan hari ini bisa jadi satu pelajaran pijakan untuk kemajuan sektor desain dan sektor-sektor yang lain di industri kreatif di Kota Malang dan pada tingkat level nasional, go internasional. Oke, kita tutup episode kali ini dengan berdoa dipimpin oleh Ustadz. Mari kita menundukkan kepala sejenak. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Malang Good Work podcastnya teman-teman industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.